Gue memang pengen gimana caranya, ya ini GT gitu loh. GT ya kodratnya adalah lari gitu kan. Menjaga kredibilitas GT itu ya kan, di jalan ketemu mobil lain ada yang belum GT, oh bisa lari, oh ini GT gitu. Yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Toyota Corolla GTI. Penasaran kan seperti apa modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau mejeng di channel YouTube-nya seva.id, bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gua tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi godaan lelaki. Halo Om Ferry. Halo, Apa kabar Om? kabar baik Om. Kabar baik. Wah, ini dia Corolla GTI ya Om ya? Corolla GTI. Buset, ini udah mulai nggak kelihatan nih di jalanan nih Om, Iya. ya kan? Kalau boleh tahu, ini nih emang diproduksi berapa unit sih sebenarnya Om? Konon kabarnya dulu ini diimpor hanya 300 unit 300 unit. tahun Oh. 91 dulu. Iya. Nah, tahu nggak sih Om yang benar-benar GTI itu sekarang ada berapa unit sih kira-kira ya? Wah. Yang benar-benar bisa dibilang GTI yang bisa dibejek-bejek gitu. Oh gitu. Kalau keberadaannya di jalanan saat ini ya masih bisa terlihat lah. Ya 5 sampai 10 mungkin kita masih bisa ketemu di jalannya. Cuma memang rata-rata GTI yang saat ini memang masih sesuai kodrat bisa dibejek-bejek dan orangnya mau bejek-bejek itu dari 10 GT paling banyak 3 atau 4 orang lah. Oh, selebihnya dia lebih sayang-sayang gitu ya? Betul, selebihnya karena memang mungkin perawatannya memang agak lebih ekstra perhatian ya. Iya. Dan memang juga umur dia sudah berapa tahun sekarang berarti? 23 tahun ya? Iya, kurang lebih. Kurang lebih Iya. 23 tahun ya, akhirnya daripada dia punya GT yang akhirnya nggak bisa jalan ya nggak apa-apa lah, saya nggak usah dibejek-bejek deh, yang penting masih bisa kelihatan, masih jalan gitu. Oke, nah Om Ferry ini punya Corolla GTI ini tahun berapa sih Om sebenarnya? Waktu belinya? Iya, Ini beli tahun 2014. 2014. Iya. Nah, waktu itu emang lagi nyari ini atau emang mau nyari mobil yang enak buat dibejek-bejek apa bagaimana sih Om sebenarnya Om? Justru dulu carinya sebenarnya mobil keluarga. Oke. Pengen itu dulu pada targetnya Freed atau Stream. Iya. Tapi dapat info ada GT di daerah Bogor waktu itu di infonya. Karena memang dari awal itu sebenarnya passionnya saya suka mesin yang namanya 4 AGE. Bawaannya GT itu 4 AGE namanya. Jadi dulu kepikirannya pengen punya mesinnya aja gitu ya. Entah diinstal di DXK atau di Kijang. Tapi berhubung infonya ada, unitnya memang jodohnya itu, mesin dan bodinya memang nempelnya di sini, ya udah akhirnya kepincut lah. Gitu. Kepincut ya? Lihat kondisi lumayan bagus, minor perbaikan, udah nggak pakai lama tebus. Langsung ditebus. Oke, ini kan ngomongin kan ini sekarang nih Corolla GTI ini kan lagi rame nih Om. Betul, Ya kan? lagi rame digoreng ya. Lagi digoreng. Nah, Om Ferry sendiri kan mainnya emang dulu akhirnya chemistry ketemu itu setelah pas saat mau nyari mobil atau setelah berjalan punya mobilnya gitu loh? Chemistry-nya begitu pandangan pertama sih udah langsung. Langsung ya berarti ya. Wah, ini mobil memang pas nih buat gua bejek-bejek kayak gitu ya. Oke, nah kan ini kan lagi digoreng nih Om ya kan, benar-benar lagi banyak banget, lagi rame lah. Nah, Om Ferry melihat fenomena itu bagaimana sih akhirnya? Karena kan Om Ferry dulu berangkat dari gue lihat mobilnya karena gue seneng sama mobilnya. Betul. 50-50 sebenarnya, Mas. Alhamdulillahnya ada. Kenapa disebut alhamdulillah? Karena Corolla GT ini bentuknya identik kan dengan
versi yang SE Limited, yang karburator. Ya. Nah itu ya orang awam akan melihatnya bentuknya sama persis gitu, sehingga tidak akan aware kalau ini adalah GTI gitu loh, ini adalah kasta tertingginya AE92 gitu kan. Yang hasilnya adalah harganya beda-beda tipis saja sama SE Limited. Padahal teknologi, fitur, dan lain-lainnya jauh di atasnya. Nah, 50% setengahnya lagi yang non alhamdulillah itu agak ngeri ya. Kayak DX kemarin kan sebelum digoreng kan kita bisa dapat DX bekas harga di bawah 15 juta ya. Sekarang DX 20 sekian juta aja kondisi bahan. Itulah mungkin yang sedikit khawatirnya itu. Tapi alhamdulillahnya saya udah punya duluan nih. Gitu. Jadi udah bisa menikmatin duluan. Betul. Ya. Oke, nah Om Ferry kalau yang dari dulu nih waktu Om Ferry ngangkat ini bahan lah berarti kita ngomongnya. Apa sih yang sudah di part yang udah dimodifikasi dari sisi eksterior dulu nih? Eksterior lumayan banyak ya. Kita pakai yang dari kelihatan dari depan nih ya ada dummy washer, lalu ini emblem C ini Indonesianya versi Indonesia nggak ada. Ini dulu emblemnya Toyota aja. Oke. Terus ini lip spoiler custom, sama yang di samping itu ada sign fender ya, sama belakang tuh red marker. Itu aja, itu versi US-nya, USDM kalau. Oke, dan itulah part yang ditambah dari sisi eksterior. Dari luar ya, sama ada ducktail belakang, sama spionnya retractable. Spionnya retractable. Oke, nah kalau ngomongin emblem nih Om, emblemnya emang susah banget apa gimana nih Om? Buat nyari ya? Kalau sekarang nyari originalnya seperti ini, ibaratnya gini, mungkin kita uang ada ya, tapi yang jual mungkin juga udah sedikit banget, agak-agak susah. Jadi ya agak-agak useless juga, punya uangnya nggak ada barangnya gitu. Tapi beberapa pengrajin udah mulai ada yang bikin sih seperti ini. Tapi ya tetaplah kalau memang masih ada originalnya pasti akan kita pilih yang masih orinya. Oke. Nah kalau dari belakang Om? Belakang. Kayak dari stop lamp atau apa gitu? Ada yang di... Lampnya kita tetap mempertahankan, awalnya dulu sempat pakai USDM juga. USDM itu nama konfigurasinya lampu rem maupun sennya adalah merah, sama-sama merah. Lalu karena kayaknya bosen juga, ya saya balikin lagi lah ke versi Indonesianya di sini merah putih merah. Paling ada sedikit penyesuaian masalah plat nomor kita kan panjang tuh sekarang. Udah. Jadi kalau plat zaman dulu masih muat di situ, zaman sekarang udah nggak muat kalau kita masih pakai garnish originalnya lokal. Oke. Akhirnya dengan sedikit kreativitas anak bangsa ya, saya perkecil lah itu, dipotong, disesuaikan ya, sebisa mungkin dibuat rapi. Nah, sebenarnya ada juga yang menyediakan kecil atau bahkan cuma lampu buat plat nomornya itu versi Euronya, kurang suka. Lagi pula kalau pakai itu pun jadi space sisanya jadi lebih banyak lagi. Nah, ada lagi yang lebih kecil lagi namanya South Africa. Barangnya susah, mahal, dan saya pikir untuk barang sekecil gitu harga itu nggak worth sih waktu itu. Masalahnya sih gue juga nggak mampu beli aja sih sebenarnya. Nah akhirnya itu dibuatin sama temen. Oh akhirnya dibuatin sama temen. Berhubung semua garnish bentuknya itu ada nama ya, kayak tadi namanya Euro DM, itu South Africa DM, itu dinamanya IKDM. IKDM, apa tuh? Namanya Iksan, rumahnya di Kemayoran, jadi Iksan Kemayoran Domestic Market. Akhirnya dibuat brand ini sendiri ya, karena dia branding sendiri dia. Oke, nah masuk kita ke sektor kaki-kaki nih Om. Pemilihan velg, pakai velg apa, kemudian suspensinya sendiri itu bagaimana? Kalau velg kebetulan ini dapat NKJ Speed, speknya lebar belang 78, ET-nya juga belang 3825. Lalu bannya dibalutnya semi slick lah. Ini udah nggak bisa pilih lain aja, udah emang sepertinya cocoknya itu kita pakai SX2 19550. Oke, ini ring 15 ya Om ya? Ring 15. Kalau suspensinya Om? Suspensinya sport kit belum mampu beli juga, jadi ini namanya pot kit Mas. Apa tuh pot kit? Potong sisain dikit. Kalau potong dikit kurang pendek, jadi potong sisain dikit aja. Oke. So far masih nyaman ya tapi ya? So far nyaman, ini memang konsepnya sebenarnya walaupun mobil lama tetap harus bisa dibawa
enak, mau dibawa jauh keluar kota oke, daily pun masih jalan. Sehari-hari Depok Pluit PP masih saya pakai harian. Pakai hariannya daily use nih mobil. Betul. Wah, udah semi slick. Berarti ini racing banget berarti ya? Arahnya sih arahnya begitu, Arahnya kelihatannya gitu. Racing. Oke deh, mungkin saya mau lihat di interiornya juga kali Om Boleh, ya. boleh. Oke, Om Ferina, kita udah di interior nih. Nah, saya pengen tahu juga sih sebenarnya, mungkin ada juga yang belum tahu gitu ya. Yang membedakan GTI sama SE Limited tuh apa sih sebenarnya dari interior ini sendiri? Oke. Sebelumnya mungkin sedikit edukasi kali Iya. ya. Corolla yang namanya disebutnya Corolla Twin Cam di Indonesia itu beredarnya 4 varian. Pertama adalah SE, itu 1300, mesinnya 2E, Starlet sama. Lalu SE Limited 1600 cc karburator. Lalu ada liftback yang buntutnya nggak punya bagasi. Oke. Itu sama, mesinnya 4AF 1600 karburator. Dan yang paling tinggi adalah ini, GTI. Mesinnya 4 AGE 1600 DOHC injection. Gitu. Kalau dari sisi interior, yang paling ketara pertama adalah paling kelihatan adalah ini, panel clusternya. Kalau SE Limited tuh hanya sampai di sini mas, jadi cuma dapat 4 tachometer, speedometer, fuel gauge, water temperature. GT-nya kita dapat ekstra, di sini ada voltmeter, oil pressure, jam digital, dan warna. Ini nih hitam. SE Limited itu abu-abu. Oke, berarti dari interior tuh udah bisa dibedain sebenarnya ya? Langsung kelihatan. Ya, wah ini GTI karena dia instrumennya tuh hitam ya berarti ya? Dan yang paling ketara lagi adalah ini. Joknya semi bucket dengan motif papan catur ini. Ini dia yang jadi trademarknya. Oke. Dengan ada berapa setelan ya? Satu, ini ada setelan paha, lalu lumbar support, dan ini sayapnya ini bisa buat Emang bucket banget ya? semi bucket. Semi bucket, Iya. oke. Nah kalau dari interior nih Om, yang udah Om Ferry yang udah ditambahin atau dimodifikasi apa nih? Ini saya coba gantinya dengan Nardi Evo 4. Setirnya Steering wheel-nya Nardi. Nardi. Ini shift knob dan gear levernya dari Momo. Lalu apa ya? Paling itu clean box. Clean box itu nggak punya AE92 sih. Itu AE101 kalau nggak salah. Oh berarti dia bawaannya nggak ada berarti ya? Bawahnya nggak ada. Oh berarti ini lu tambahin ya? Berarti Iya, ya? betul. Tapi masih keluarga Corolla juga. Oke, Nggak jauh. siap. Gitu. Oke, kemudian apa lagi nih? Ini kayaknya ada ini ya, lu carbon printing ya ini ya dari instrumennya. Iya, ini project iseng nih. Kemarin temen iseng-iseng nawarin mau nggak dipakein water printing motif karbon. Ya udah coba nih lihat dulu gitu kan. Ya karena lama juga, akhirnya udah jadi pun dipasangnya pun lama karena bongkar speedonya lumayan agak ribet. Tapi setelah dipasang, oke, lucu juga sih. Oke. Ada pemilihan nggak sih sebenarnya Om, dari cluster instrumennya ini? Digital kah atau apa gitu? Oh iya, ada banyak banget mas. Ini adalah tipe analog versi Indonesia. Bedanya adalah Indonesia itu speedonya 240, tachometernya sama 9 sih juga sama 9. Cuma yang Jepangnya itu speedonya hanya sampai 180. Ini biasanya terkait sama aturan lalu lintasnya Jepang ya. Speed limiternya itu ada di 180. Lalu ada lagi yang versinya UK. United Kingdom itu dia selain ada kilometer per hour-nya, ada mile per hour-nya. Oke. Nah, dan yang paling ultimate itu yang digital. Itu kiblatnya, bukan kiblat ya, mungkin itu cita-cita tertinggi semua yang pengen punya AE92 kayaknya pengen banget punya itu deh. Didigitalisasi semua itunya ya Betul. berarti ya. Nah kalau dari entertain nih Om, kayak audio lu main juga nggak sih sebenarnya? Audio enggak lah, cuma gue itu sebenarnya lebih seneng menikmati mobil ini lebih ke performa. Jadi audio cuma sekedar yang penting suaranya lengkap, bass ada, treble ada, mid-nya ada, cukup dah. Gitu aja. Oke. Nah nih Om, mumpung masih di interior nih kita nih, ada nggak sih project ke depan mungkin ada beberapa part yang lu mau mencoba ke originalnya kembali gitu loh? Kembali. Atau ada yang pengen lu rubah gitu dari interior sendiri? Ya itu tadi cita-cita tertingginya mungkin ya ganti
panel yang digital itulah. Gitu. Oke. Itu walaupun gue juga belum tahu ya. Ada dua penghambat sebenarnya untuk mendapatkan itu. Pertama harganya mahal, kedua even kita udah punya uangnya pun nggak tahu juga nih nyarinya kemana gitu ya kan. Itu udah susah banget sekarang. Oke, oh Gitu. seperti itu. Itu aja sih paling. Oke, nah kalau tadi dilihat eksterior ini kan udah racing banget nih ya, dari pemilihan velg dan juga ban gitu ya. Iya, insya Semi Allah slick. Nah, racing. penasaran gue nih Om sama engine ini. Engine-nya, Kita ke engine nih kali Om ya. Boleh, boleh. Oke Om Ferry, nah kita udah masuk ke sektor engine nih. Makanya gue tadi penasaran kenapa lah ini dibolongin itu cupnya kan. Ternyata mesinnya wow. Tebakan pertama alay ya. Tebakan pertama alay. Enggak sih Om, ini kenapa nih kok ada ventilasi gitu loh ya kan. Ternyata mesinnya udah diganti ya Om. Betul. Ya? Mungkin Om Ferry bisa cerita Om, kenapa kok akhirnya memutuskan untuk mengganti engine dari Corolla GTI-nya nih Om? Oke. Sepengalaman dan sejarah mungkin kali ya. Corolla GTI ini kan mesin dasarnya adalah 4 AGE 16 klep, red top. Itu lahir di tahun 91 dengan spek yang memang untuk performa, lari ya kan. Jadi memang semua parts yang dipakai di dalamnya memang untuk mendukung itu. Apesnya tahun 91 tuh belum ada atau mungkin sedikit sekali yang tahu teknologi mesin 4 AGE. Bahkan mungkin sampai sekarang pun mekanik auto 2000 pun begitu disuguhin 4 AG16 itu, loh ini mesin apa gitu kan. Kok beda ya sama mesin kayak biasa gitu. Alhasil memang kita bahasanya salah asuhan. Ya, apalagi ini umur 23 tahun ya. Iya 23 kurang lebih lah ya. Kurang lebih lah 20 tahunan lah, 20 udah tahunan. cukup uzur. Akhirnya seperti tadi saya bilang, dari 20 GT yang mungkin dari tiap 20 GT saya berani bilang yang benar-benar mesin 4 AG-nya masih sehat tidak sampai 5. Sehat dalam artian ya mau di starter gampang, diajak jalan jauh oke, bahkan dibejek-bejek pun masih oke, tanpa ada keluhan yang major lah ya. Nah berangkat dari situ, untuk sekarang ini cari GT dengan kondisi seperti itu agak-agak susah. Misalnya ada pun mungkin harganya udah di atas 60-70 juta. Makanya ketika kita berniat mencari GT itu, kalau ada harga di bawah 50 juta patut curiga. Kemungkinan besar adalah engine-nya ada masalah gitu. Oke. Nah, berhubung dulu waktu beli pun kondisinya sudah swap walaupun belum ini, dulu dapatnya 4AG20 blacktop. Itu mesin 4AG generasi terakhir. Karena kalau originalnya dia generasi ke 3 atau 4 lah red top itu. Itu lumayan sehat, sempat saya pakai 2 tahun full 2014-2015 tuh semua seri drag race ikut sampai akhirnya jebol, piston pecah gitu kan. Rekondisi, begitu udah sehat malah ditawar orang kan. Mesinnya? Mesinnya ditawar orang. Oke. Dan tawarnya lumayan menggiurkan, jadi tanpa pikir panjang itu lepas aja. Akhirnya bingung, ini gue mau pakai apa nih sebenarnya gitu kan. Oke. Nah, dilala di bengkel, pakai ini aja lah gitu kan. Karena kebetulan di bengkel memang semua teman-teman All New Corolla, Altis, DX semua dijejelin mesin ini. Gitu. Ini adalah 3S GTE generasi keempat. Speknya 2000 cc DOHC intercooler turbo. Nah, saat itu jadi pilihan yang masuk akal karena cita-citanya adalah ini kan GT ya. Ketika saya punya GT tapi nggak bisa lari, ya bukan GT dong namanya gitu kan. Sedangkan untuk mungkin merekondisi mesin aslinya agak PR juga dan mungkin tidak akan bisa kembali ke performa 100%-nya.
penawaran ini sangat masuk akal saat itu, dan malah walhasil speknya jauh di atas GT-nya sendiri kan. Ya udah diterimalah gitu kan. Ini kalau kita bicara horsepower hampir nambah 100 HP dari 4AG16-nya. Kalau nggak salah itu sekitar 140 145 ya. Ini di brosurnya 260 HP lah gitu ya. Lebih dari cukup gitu, untuk apa ya? Menjaga kredibilitas GT itu ya kan, di jalan ketemu mobil lain ada yang belum GT, oh bisa lari, oh ini GT gitu. Itu aja sebenarnya waktu itu pemilihannya. Nah, untuk speknya karena dulu ordernya adalah ini memang bukan buat balapan. Udah puas lah blacktop sampai 2 tahun sampai pecah piston itu, akhirnya mencoba untuk mengembalikan supaya ini mobil bisa aman dipakai harian aja. Ini tidak diapa-apain, standar aja. Bener-bener stock engine. Paling yang kelihatan berubah ada blow off valve-nya, terus open air filternya pakai KNN, ini pakai HKS SQV3, sama silikon hose-nya aja biar agak meriah aja sih di sini. Iya, meriahnya kelihatan. Iya. Itu sih, Mas. Strut bar-nya juga ini ya. Strut bar-nya bahasanya menyesuaikan. Menyesuaikan betul, dengan posisi mesinnya ya. Throttle-nya gede juga, posisinya di situ, ya udahlah kita buat yang penting masih ada. Nah, ini juga pembedanya GT dengan varian lain. Ini originalnya udah dikasih strut bar untuk varian GT. Nah, boleh ini nggak sih Om, apa ya? Kira-kira minta range harganya aja deh. Ketika lu udah swipe begini, ini berapa sih sebenarnya menghabiskan dana gitu? Ini di swap tahun 2016. Itu saat itu gue keluar kurang lebih 43 juta. 43 juta. Iya, 3 juta. Hampir mendekati belinya GT sendiri ya. Iya, bener. Cuma ya udahlah, kadang ya itulah orang kadang suka ngelesnya kan, ya harga sebuah kepuasan memang nggak ada batasnya kan. Iya. Nah, kalau kita bicara hari ini, sekarang kita bicara mesin ini, kemungkinan harganya sudah berlipat lagi ya, karena kondisinya mesin ini juga udah mulai banyak yang tahu, banyak yang pakai juga, stoknya menipis juga. Lalu apalagi di era pandemi ini kan shipment dari luar juga tertahan ya, nggak selancar dulu. Kemungkinan kalau sekarang berniat untuk swap ini kurang lebih yang di atas 50 lah ya. Di atas 50 ya? Lumayan ya? Iya. Dan lagi digoreng juga ya? Dan GT lagi digoreng juga. Jadi kayak pemilihannya adalah ketika lu sekarang mau main GT, ya lu cari bahan aja gitu. Yang penting bodinya lempeng ya kan? Betul. Semua aman. Mesinnya yang mungkin ini adalah salah satu pilihan berarti ya? Optionnya salah satunya. Optionnya yang buat di swipe sendiri. Oke, nah challenge terbesar nih Om Ferry nih, ketika lu main di Corolla GTI ini, apa sih Om? Challenge terbesar adalah, ini mobil ini kan mobil ikonik lah ya, tahun 90-an itu. Ini adalah mobil yang memang beda sendiri saat itu. Jadi di umurnya yang sekarang udah 20 tahun lebih, gue cuma pengen kejayaan masa lalunya itu masih tetap terlihat dan bisa dirasakan gitu. Dia masih bisa keliaran, orang ngelihat emblemnya GT dan ketemu bisa lari gitu kan. Karena kalau sekedar hanya bisa jalan aja banyak GT seperti itu. Cuma gue memang pengen gimana caranya, ya ini GT gitu loh. GT ya kodratnya adalah lari gitu kan. Gitu. Jadi itulah tantangan terbesarnya, gimana caranya bahkan sampai 10 tahun ke depan gue harap ini masih bisa seperti inilah kondisinya. Dia masih bisa terlihat di jalan dan masih bisa lari, itu aja sih. Oke deh. Nah, Om Ferry ini terakhir ya Om. Setiap orang kan memodifikasi mobilnya, kan punya goals nih Om. Betul. Nah, Om Ferry sendiri goalsnya apa nih Om? Goalsnya, seiring berjalan waktu ya, mungkin juga banyak referensi dan lain-lain saat ini. Prinsipnya sih cuma tiga sih di mobil ini. Pertama, dikendarai masih enak, nyaman, dilihat masih oke, dengan ya perubahan minor wajar lah ya, velg dan mungkin skirt dan apa-apa itu. Dan ketiga ya masih sehat mesinnya, bisa jalan normal. Plusnya adalah ya itu tadi lagi, bisa lari. Jadi karena kan banyak ya Om,
orang memodifikasi supaya performanya bagus. Walhasil dia akan mengorbankan bodinya nggak dilihat lah. Mau berantakan kayak mau apa, yang penting gue lari kencang. Di dalam rasanya mungkin AC-nya nggak sehat juga atau malah mati, bodo amat. Mobil gue kenceng gitu ya kan. Kenceng, ya. Ada juga yang mobil ya sorry mungkin orientasinya adalah kontes. Dia pakai velg gede atau velg kecil nggak apa-apa juga, tapi yang rare segala macem. Tapi ya mesinnya biasa-biasa aja, nggak bisa lari gitu kan. Ya ada juga yang memang dalamnya memang nyaman dan lain-lain, ya luarnya ya biasa aja gitu. Nah itulah mungkin salah satu hal yang bikin mobil ini cost-nya lumayan, yaitu banyak maunya. Kenceng mau, nyaman mau, enak dilihat juga mau ya. So far ya nggak artinya gue bilang mobil ini enak dilihat versi gue sih ya kan, tapi cukup lah, gue cukup puas dengan apa yang udah gue lakukan sampai hari ini gitu. Oke, thank you Om Ferry atas sharing-sharing Om Ferry ya. Oke. Sukses terus. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Om Ferry seputar modifikasi Toyota Corolla GTI. Semoga bisa menginspirasi. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Laki. Ini dia, cerita laki-laki yang hobi modifikasi.